Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga baik, Ibu. Di sini dan keluarga pun sangat baik. Ibu Irma juga sama kan? Keluarga baik-baik saja? Insya Allah baik Bu. Amin. Amin. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Ibu, mengenai fungsi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga menggali pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti Ibu Irma akan melakukan coaching yang bersama Ibu Astria, seperti itu. Untuk sesi kali ini, Ibu Irma, saya akan melakukan percakapan dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, bolehkah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Ya, tentu boleh Ibu dengan senang hati. Dan nanti saya akan menjawab semampu saya Bu. Iya, terima kasih Ibu Irma. Oke, Ibu Irma, kita langsung saja ya. Inti pertanyaan Ibu, yang pertama, Ibu Irma akan membantu mengembangkan pertanyaan kompetensi yang mana nih? Ya Bu, saya ingin dibantu kaitan dengan yang ingin dikembangkan dengan kompetensi coaching pada kehadiran penuh atau present, karena saya tidak fokus untuk melakukan suatu coaching dan kehadiran sepenuhnya seperti apa setelah kegiatan ini bisa diimplementasikan dan bisa hadir penuh seutuhnya ketika melakukan coaching. Menarik sekali Ibu Irma. Ya, saya akan membantu Ibu Irma untuk mengembangkan kompetensi yang tadi yang dimaksud oleh Ibu Irma. Ibu Irma, bagaimana penilaian Ibu Irma terhadap apa yang akan dikembangkan selama ini atau perkembangan yang akan dibicarakan pada hari ini, Bu? Ya, seperti yang saya tadi diungkapkan ya Bu, bahwa untuk sementara ini saya masih kurang fokus dalam kompetensi itu Bu Yati. Terkadang ketika akan melakukan coaching itu harus benar-benar fokus, harus melakukan kehadiran penuh agar tujuannya itu bisa tercapai gitu Bu. Baik Ibu Irma, saya akan membantu mengamati pengembangan kompetensi yang Ibu maksud ya. Siap? Siap Bu. Oke. Apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya apa? Tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi yaitu kehadiran penuh pada saat coaching nanti Bu. Baik Bu, harapan Ibu langsung saja ya kita akan melakukan proses coaching yang dipersilahkan bersama siapa coachingnya Bu? Ibu Irma melakukan coaching bersama Ibu Astria. Ibu Astri, betul Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Astri, kabar saya alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah gitu Bu? Iya Bu, sebenarnya saya merasa sedang tidak tenang. Kira-kira apakah Ibu ada waktu sebentar untuk mengobrol? Mohon maaf ya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu kok Bu. Ibu tidak mengganggu saya.
Dan jangan sungkan-sungkan Bu kalau mau bercerita kepada saya. Jadi apa yang Ibu sedang rasakan saat ini dan apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi rasa tidak nyaman Ibu itu. Saya sedang merasa tidak nyaman dengan beberapa siswa di kelas saya yang sering terlambat ke sekolah. Pikiran saya jadi tidak tenang, Bu. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya ya, ketidaknyamanan Betul. saya dengan Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya juga berharap mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa nih Bu? Silahkan Ibu bisa ceritakan kepada saya. Ada beberapa anak didik saya sering kesiangan. Hari Senin kemarin juga tidak mengikuti upacara bendera, Bu. Pagi juga berangkatnya siang terus, kadang kesiangan datang ke sekolahnya seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang membuat anak-anak itu sering terlambat masuk ke sekolah tuh menurut Ibu? Kalau itu saya sudah menanyakan kepada anak didik saya, katanya tidurnya terlalu malam, bangunnya siang, jadi terlambat berangkat ke sekolahnya seperti itu, Bu. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, boleh saya bertanya terlebih dahulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan? Saya sudah menasihati anak tersebut ya, Bu, supaya jangan terlambat lagi. Dan saya juga sudah menanyakan kepada anak didik saya, malahan ke orang tuanya juga sudah menanyakan. Katanya tidurnya malam terus, Bu. Penyebab malamnya itu karena selalu main gadget sampai lupa waktu gitu, Bu. Sehingga anak-anak di kelas itu terlihat mengantuk apabila sedang belajar dengan saya, dan juga nilainya juga menurun terus, Bu. Jadi seperti itu. Ibu sudah maksimal menasehati supaya jangan terlambat lagi. Ibu juga sudah menanyakan kepada anak didik Ibu dan juga wali murid. Dan katanya tidurnya malam terus. Penyebab tidur malam terus itu ya di rumahnya main gadget gitu ya Bu ya, mungkin sampai lupa waktu sehingga anak-anak tuh bahkan terlihat ngantuk apabila sedang belajar di kelas gitu ya Bu ya, sehingga mengakibatkan nilainya juga menurun. Seperti itu, betul Bu? Iya betul, sehingga anak itu terlihat mengantuk apabila sedang belajar di kelas, dan nilai prestasinya juga di kelas itu menurun karena kurang konsentrasi, karena mengantuk. Jadi terlihatnya itu tidak semangat gitu, Bu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira apa faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya prestasi belajar beberapa siswa Ibu di kelas? Kalau saya coba pikir-pikir dan amati ya, perhatikan faktor eksternal penyebab menurunnya kedisiplinan anak dan juga prestasi belajar beberapa siswa di kelas saya itu karena mungkin karena perhatian dari orang tuanya sangat kurang, Bu. Baik Bu, jadi jika saya boleh simpulkan, masalah yang membuat Ibu tidak tenang saat ini adalah menurun kedisiplinan anak dan juga prestasi belajar beberapa siswa di kelas Ibu menurun dikarenakan penyebabnya itu dari faktor eksternal, yaitu minimnya perhatian orang tua terhadap kemampuan pendidikan anaknya di sekolah. Betul seperti itu Bu? Betul, Bu. Betul sekali. Ya,
Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berencana untuk melaksanakan segitiga restitusi di kelas dari bahan ajar dan juga metode yang bervariasi supaya anak semangat dalam pembelajaran, tidak bosan. Saya juga untuk lebih intensnya melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa itu ya Bu. Terus dengan kepala sekolah, rekan sejawat terkait dengan masalah ini, kita mungkin meminta pandangan, arahan, dan solusi dari masalah tersebut ya Bu ya. Iya, itu merupakan sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ada Bu, ada. Selain berencana untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas saya juga ya Bu ya, akan membuat bahan ajar, metode bervariasi supaya anak semangat dalam pembelajaran dan juga tidak membosankan. Contohnya mungkin dengan menggunakan video pembelajaran dan membuat PowerPoint atau PPT seperti itu ya Bu ya. Terus bagaimana fokus yang Ibu rencanakan berkolaborasi dengan orang tua siswa? Mungkin setelah ini saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa di rumah, melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa, ya berarti ke rumah orang tua siswa ya yang mengalami masalah nilai belajar yang menurun. Dengan itu kita membicarakan atau membahas dan mencari solusi bersama-sama dengan orang tua murid. Terus mengatasi masalah menurunnya prestasi belajar anaknya juga. Terus selain itu saya juga akan berkomunikasi melalui handphone dengan orang tua siswa, memberitahukan dan menginformasikan setiap perkembangan belajar anaknya di sekolah, serta membuat grup WA ya kalau sekarang ada. Kita bisa saling bertukar pikiran terkait masalah-masalah yang dihadapi anaknya di kelas seperti itu mungkin ya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan Ibu. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur. Jadi sekarang saya merasa lebih tenang dan lega sekali. Karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan orang tua siswa, takut nanti malah tambah banyak gitu ya, masalahnya malah kemana-mana gitu Mas. Ya kita tidak leluasa untuk membicarakannya begitu Bu. Iya Bu, Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lebih tenang dan lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya. Apakah batasan deadline waktunya? Oh iya baik Bu. Mengenai hal itu mungkin secepatnya saya akan laksanakan dengan rencana saya tersebut ya Bu ya. Saya akan berkomitmen memperbaiki menurunnya kedisiplinan di sekolah dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi di sekolah juga, dan untuk prestasi nilai belajar siswa juga dengan lebih berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa, dan menerima saran dan masukan sebagai bahan evaluasi saya agar lebih baik lagi ke depannya. Mungkin secepatnya saya juga akan membuat rencana dan jadwal kegiatan yang saya akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu, dengan kunjungan-kunjungan ke rumah orang tua murid itu seperti itu Bu contohnya. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya nih, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Tentunya dalam melaksanakan komitmen tersebut saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat juga, dari orang tua murid, dari siswanya juga, sehingga rencana yang akan saya lakukan dalam mengatasi masalah tersebut dapat terselesaikan dan sesuai dengan harapan saya Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu.
Semoga semuanya dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan Ibu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya robbal alamin, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa tenang dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk para murid kita ya, Bu. Ya Bu, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu. Semoga Ibu terus sehat di sana dan dapat berjumpa kembali, mengobrol di kesempatan yang lain lagi ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, sehat-sehat juga ya di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Ibu Irma dan Ibu Astri sudah melaksanakan kegiatan coaching. Untuk tahap selanjutnya saya juga akan melakukan tahap pasca observasi ya Bu ya. Dan nanti akan ada umpan baliknya ya Bu. Untuk yang pertama saya akan menanyakan apa saja yang Ibu Irma dapatkan nih pada saat Ibu Irma melakukan coaching dan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching. Baik, terima kasih Bu. Tahapan yang sudah tadi saya lakukan diantaranya mempersiapkan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya menuju kesetaraan seperti biasa, membuat coachingnya nyaman ketika percakapan dengan kita. Lalu saya juga memulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, menggali pertanyaan terbuka, dan saya terfokus pada kehadiran penuh agar coach itu merasa lebih dihargai. Begitu Ibu yang saya lakukan. Oke, wah baik Ibu, keren sekali ya Bu. Sekarang pertanyaan yang kedua, setelah tadi Ibu Irma melaksanakan percakapan coaching, bagaimana Ibu Irma menilai diri sendiri tentang performa Ibu dalam kompetensi tadi atau dalam kompetensi coaching, kehadiran penuh. Nah, bagaimana Ibu performanya? Alhamdulillah Ibu, saya lebih fokus hadir sepenuhnya, mendengarkan, memahami percakapan coach dan terus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dengan coach. Wah, luar biasa Ibu Irma ya. Jadi selanjutnya Ibu Irma, saya akan menyampaikan tentang hasil pengamatan saya terhadap Ibu Irma ya. Siap? Siap Bu, enggak. Ya, setelah saya mengamati, tadi Ibu Irma melakukan coaching, sudah sesuai dengan alur tirta yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, alur tirtanya sudah terlihat dan bertanggung jawab. Sehingga coach juga menyampaikan permasalahannya yang dihadapi dan coach tersendiri mampu memberikan solusi yang terbaiknya. Begitu ya Ibu ya. Saya amati dan selain itu juga kompetensi kehadiran penuh Ibu Irma sudah terlihat. Sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ada prinsip kemitraan yang saya amati, kemudian kesetaraan, jadi tidak ada yang namanya tinggi dan bawahan seperti itu ya Bu. Kemudian proses kreatif Ibu Irma juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa kepada Ibu Astri, dan Ibu Irma juga di sini memaksimalkan potensi coach seperti Ibu. Nah, kemudian Ibu Irma, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan pada Ibu Irma, kompetensi apa lagi yang nanti Ibu Irma yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi untuk ke depannya Bu? Baik Ibu, dari hasil percakapan tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu.
yang tentunya saya harus menggali lebih lebih tajam lagi pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu, Ibu. Ya, oke. Jadi lebih kepada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Ibu Irma ya. Betul, Bu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan lanjut ya untuk percakapan observasi lagi untuk melakukan kucing bersama ya Bu. Ya, Bu. Rencananya mau kapan nih dan butuh bantuan siapa Ibu Irma untuk melaksanakan ataupun untuk meningkatkan kompetensi kedepannya? Baik, Bu. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut yang saya akan melakukan kucing kembali. Saya akan berkoordinasi kepada Bapak Guru CKP atau kepada rekan sejawat yang lainnya sebagai supervisor dari semua yang bisa saya ajak itu sebagai diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya untuk menjadi coach gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Ibu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan semoga mendapatkan kompetensi Ibu yang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan performa kompetensi coaching ini Bu. Ya, seperti itu ya Bu. Jadi nanti akan ada peningkatan lagi ya Bu, dengan kehadiran sepenuhnya udah oke, kemudian akan selanjutnya meningkatkan pada performa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya seperti itu. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati proses coaching sampai selesai. Terima kasih Ibu Irma dan Ibu Astri. Terima kasih untuk coachingnya. Semoga kegiatan coaching kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.